Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dengan saya di sini Leo di channel Gereja YouTube. Ya, kali ini kita akan membahas tentang video yang bertujuan untuk membahas pernyataan seorang kader Partai Gerindra yang diduga menghina agama Kristen ya, terutama dalam konteks pembahasan mengenai Yesus Kristus dan agama Kristen gitu ya. Pembahasan juga mencakup pengalaman pribadi seorang individu yang berpindah agama dan dari Kristen ke Islam gitu ya. Itu sebenarnya pengalaman pribadi beliau gitu, serta pandangan mengenai konsep Yesus sebagai 100% manusia, 100% Tuhan gitu ya. Tujuan dari video ini antara lain adalah untuk mengajak penonton atau membaca berpikir secara kritis sebenarnya gitu ya. Kalau saya menanggapi gitu mengenai perbedaan pandangan agama dan pentingnya toleransi gitu ya, serta bagaimana menghargai pilihan agama setiap individu gitu ya. Jadi di sini ada pernyataan dari kader Partai Gerindra gitu ya, yang penjelasannya tentang sebuah video yang menampilkan kader Gerindra yang diduga melakukan penista agama Kristen gitu. Dalam video tersebut terlihat di situ ada foto seorang wanita yang menceritakan pengalaman pribadinya terkait pemikirannya tentang Yesus Kristus ya, yang akhirnya membawanya untuk berpindah agama gitu. It's okay, itu kembali ke mereka gitu, personal pribadi gitu ya, tapi tidak layaknya gitu ya yang harus mengolok-olok gitu, membenci ataupun menyebarkan kebohongan gitu yang membuat kericuhan. Itu yang kita tidak suka. Kalau pengalaman pribadi seorang wanita ini ya monggo gitu. Wanita di dalam video tersebut menyatakan bahwa selama menjadi Kristen ia mulai meragukan ajaran bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Hal ini dipicu oleh pemikirannya tentang manusia yang sempurna, seharusnya lengkap dengan segala aspek fisiknya gitu. Jadi kita tidak bisa berpikir seperti itu gitu, termasuk aspek kemaluan, dia bilang kan, yang ia rasa tidak sesuai dengan gambaran Yesus gitu ya. Karena temanya itu nonot ya toh, jadi Bunda hanya ingin memberikan sedikit ya cerita masalah pernonotan. Bunda cerita pernonotan. Iya. Oh iya, karena bahaya ini. Sebab dari Bunda ini kan mantan Oten yang senior gitu kan. Jadi itu salah satu penyebab Bunda hijrah, ya kan? Karena gini, waktu itu kan cerita sedikit aja langsung turun ya. Ya, masalah pernunutan ya. Ya, waktu itu kan saya bertanya karena saya mulai pintar kan waktu itu, dari botol mulai pintar. Jadi saya bertanya, katanya tuh Yesus itu 100% manusia, 100% Allah gitu. Jadi waktu itu saya tanya, kalau dia 100% manusia berarti dia sempurna dong, seperti manusia pada layaknya seorang laki-laki, ya kan? Dari situ kan kita sudah kesimpulan bahwa di saat dia 100% manusia harus lengkap dong dengan pernonotan. Kan gitu. Jadi saya mulai ragu loh, kok Tuhan saya waktu itu saya masih di sebelah, masih jadi oten, masih botol. Mulai dari situ loh, kok Tuhan Masya Allah. Manusia kan gitu. Karena yang namanya manusia ya lengkaplah dengan pernonotannya kalau 100% manusia. Itulah awal saya
bertanya-tanya, akhirnya biar saya jadi pintar, saya belajar dan saya hijrah ke kebenaran. Oke? Bunda Ike, Bunda bentar, Bunda jangan turun. Artinya kisah hidup Bunda kita bikin buku ya, judulnya adalah Hikmah di Balik Nonot ya. Iya. Kita buat bukunya nanti ya Bun. Nonot membawaku kepada Islam. Dari pertanyaanku di saat mereka mengatakan bahwa dia 100% manusia, berarti harus lengkap 100%. Mantap. Lengkap nonotannya. Masya Allah. Keren Bunda. Itu kan bahasa Inggris artinya tidak, bukan. Kalau kita bahas pernonotan. Teman-teman para percetakan nanti insya Allah kalau seandainya sempat saya mau kisah Bunda Ike dibukukan, judulnya adalah Islamnya Aku Karena Nonot atau Nonot Pembawa Keselamatan. Iya. Nonot itu yang membuat aku hijrah. Nonot itu bagus karena dia yang membuat aku jadi hijrah. Judul Kelvin, apa judulnya Dek? Kelvin, apa judulnya kira-kira Dek? Kelvin, cobalah kasih tema teman-teman, tema di bawah, judul bukunya tentang Nonot dan kehijrahannya Bunda Ike. Silakan. Nonot Kudus jangan. Silakan teman-teman, apa kira-kira tema yang mau kita angkat untuk buku nanti Bunda Ike hijrahnya beliau? Nonot membawa hikmah, jangan, enggak, bagus juga. Nonot membawa hikmah, Nonot pembawa keselamatan, oke, bagus, lumayan. Ana lagi menjemput hidayah Nonot si gondrong katanya. Jangan, Nonot si gondrong. jangan. Nonot pahlawanku, Nonot jalan yang lurus. Uni, aku mau bilang Uni, kenapa harus takut? Nonot pahlawan. Kenapa harus takut mengatakan gondrong? Kan memang benar ada di foto-foto gondrongnya. Iya betul. Memang gondrong Bunda. Apa yang kita takutkan? Kan gitu. Iya betul juga, ngapain takut ya, emang kenyataan. Ininya. Oke gitu. Wanita ini tersebut akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Islam gitu ya. Dan pengalaman itu kemudian menjadi dasar cerita hidup yang ingin dibagikan ke publik. Ia berbicara tentang perjalanan spiritualnya dan bagaimana dia sampai pada keputusan untuk berpindah agama, gitu ya. Dan menurut saya ini harus kita berikan reaction gitu kan terhadap pernyataan dan penyebaran isu ini gitu ya. Di sini menanggapi pernyataan wanita tersebut dengan fokus pada konteks ucapan tentang Yesus juga gondrong dibilang kan. Dia berpendapat bahwa kata-kata tersebut bisa jadi tidak bermaksud menghina gitu ya, tergantung konteks dan niat orang yang mengucapkannya gitu ya. Tapi penting yang saya mau sampaikan teman-teman, kita harus juga bisa memberikan pentingnya toleransi dan kebebasan beragama ya. Kita harus pahami gitu konteksnya, di mana kita berbicara, di mana kita menyampaikan gitu ya. Dan ini pembahasannya lebih mendalam tentang wujud seorang fisik, seorang Tuhan gitu ya, yang itu disembah oleh umat juga gitu ya. Nah, apalagi dibilang Yesus gondrong dan sebagainya itu ya teman-teman. Di akhir video wanita ini juga menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih gitu ya agama yang mempercayainya gitu, apa yang mereka anggap benar gitu ya. Saya ya yang sangat sayangkan gitu ya mengingatkan bahwa keputusan seorang untuk keluar atau masuk agama lain ataupun berpindah agama ataupun murtad, mualaf dan sebagainya adalah hak pribadi, saya kasih tahu, dan harus kita hargai. Namun saya juga mengingatkan agar umat Kristen tetap teguh dalam iman gitu ya, harus tetap teguh dengan kepercayaan masing-masing gitu ya. Harapan saya juga untuk
dari video ini gitu saya berharap juga agar bangsa Indonesia tetap menjunjung tinggi toleransi antar agama dan perbedaan keyakinan dapat dihargai dalam kehidupan sosial gitu ya. Penyampaian pengalaman pribadi itu boleh, tapi jangan membuat kegaduhan gitu loh. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pengalaman pribadi seseorang dapat mempengaruhi pandangan agamanya gitu ya. Dalam hal ini, wanita yang berpindah agama berusaha menjelaskan perasaan dan keraguannya yang dialami selama menjadi Kristen gitu, tapi jangan menghujat gitu ya. Jadi kita harus jangan menyebarkan isu negatif sensitif gitu. Saya hanya berusaha memberikan penjelasan tentang bagaimana kata-kata atau label tertentu seperti Yesus gondrong, terus ini kan bisa diartikan berbeda oleh orang-orang lain gitu. Dan pentingnya memahami konteks ketika seorang mengucapkan kalimat tersebut gitu ya. Marilah teman-teman, oke, kalau dia sudah mualaf gitu ya, kita menghargai keputusan pilihannya, agamanya gitu yang saat ini kembangkan di sana, monggo gitu kan. Tujuan utama adalah menegaskan pentingnya menghormati keputusan orang lain dalam hal agama ya. Saya mendorong penonton untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan perbedaan keyakinan serta memberikan ruang untuk perbedaan pendapat gitu ya. Ayolah kita tumbuhkan rasa toleransi ya. Video ini berusaha menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama dengan menunjukkan bahwa meskipun seseorang keluar dari agama Kristen, itu adalah pilihan pribadi yang harus dihormati. Ya. Itu ya teman-teman, solusi atau saran untuk konten video yang sudah kita tonton tadi ya, menyampaikan yang jelas dan santun gitu ya. Dalam membuat konten video pasti pesan yang ingin disampaikan jelas gitu ya. Ininya itu yang mungkin bisa saya sampaikan teman-teman. Konten video yang membahas topik sensitif seperti agama harus dibuat dengan penuh tanggung jawab gitu. Penting untuk menjaga rasa hormat terhadap berbagai pandangan dan memperkenalkan konsep toleransi dalam masyarakat majemuk. Itu ya, apalagi setiap individu memiliki hak untuk memilih jalannya sendiri. Kita hormati gitu ya dalam hal agama, dan tugas kita adalah untuk mengerti, menerima dan menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Ya, dengan pendekatan ini penonton akan lebih mudah memahami inti pesan yang disampaikan dan mengapresiasi keberagaman pandangan serta keyakinan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam video ini. Ya, silakan teman-teman memberikan komentar di kolom komentar apa masukan dari kalian. Isi kolom komentar ya pandangan dari video tersebut tentang kader Gerindra ini. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah
Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami, khususnya agama sebelah, supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 04870 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara Sabahat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara Gereja YouTube semua.